Tapi kita simak dulu beberapa data lainnya berikut ini pemirsa. Di antaranya ada emiten highlight berikut ini. Astra catat rekor baru laba bersih 34 triliun rupiah. Usulan besaran dividen ini juga menjadi perhatian. Dan kemudian kabar emiten lainnya resmi dikuasai pemerintah 34%. Saham Vale atau Inco melesat 4% sehari atau dalam perdagangan Selasa kemarin. Kemudian kita beralih pemirsa ke agenda ekonomi, diantaranya ada stok minyak mentah mingguan dari API Amerika Serikat, harga belanja konsumsi personal inti, neraca perdagangan barang Januari 2024 dan dari Eropa, survei konsumen dan SUAH Februari. Dan kemudian ada anggota MPC BOE dari Inggris pemirsa dan informasi lainnya. Sementara dari agenda emiten, ada rencana RUPS emiten sukuk dari emiten Wika pemirsa. Kemudian juga kita lihat ada beberapa agenda lainnya. BTPN tanggal X HMTD dan juga pemirsa, ya itu dia agenda emiten yang patut menjadi perhatian. Dan update dari Bursa Asia, data selengkapnya bisa kita lihat bersama-sama berikut ini yang mungkin bisa menjadi acuan pembukaan perdagangan di sesi pertama hari Rabu ini. Nikkei Jepang turun 0,26%, Straits Times Singapura turun 0,27%, Kospi Korea Selatan naik 0,52%, Hang Seng Hong Kong naik 0,94%. Tersambung pemirsa melalui video conference bersama dengan Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Pak William, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah join pada pagi hari ini Pak Yugen. Oke, Pak Yugen, bagaimana mencermati Astra International yang kinerjanya ini tercatat melampaui ekspektasi, bahkan mencatatkan rekor tertinggi baru di full year 2023 lalu? Iya, sebelumnya koreksi, nama saya William bukan Yugen. Oh ya. Satu, kalau kita lihat Astra, memang kalau pergerakan dari Astra sendiri sebenarnya kalau kita lihat sejak Februari awal itu cukup terkonsolidasi ya, setelah mengalami tekanan yang terjadi dari Januari awal hingga ke akhir Januari. Kondisi daripada Astra sendiri memang sejatinya itu terlihat bahwa eh, kinerja-kinerja yang disumbangkan memang seperti ada sedikit carry over dari kondisi perbaikan di emiten-emiten batubara, di antaranya adalah United Tractor sendiri tadi. Ditambah lagi kita tahu ada agenda atau acara dari IMS ya, yang kemarin sudah sempat, itu juga mungkin akan sedikit banyak nanti di kuartal pertama ini akan menunjang dari kinerja Astra. Jadi ke depan saya lihat memang masih cukup prospek untuk perusahaan ini, ditambah lagi bahwa kembalinya mobilitas masyarakat juga kembali bisa mendongkrak penjualan dari otomotif yang tadinya masih mungkin agak sedikit tertekan. Jadi saya rasa ke depan mungkin kita lihat Astra masih akan bisa memberikan kontribusi yang baik dari sisi otomotif juga, yang tentu akan menunjang pergerakan dari sahamnya. Oke, tapi banyak juga yang menilai Pak bahwa pertumbuhan di tahun 2024 ini tidak akan seciamik 2023 untuk Astra karena mungkin penjualan motor dan mobil yang cenderung lebih ke stabil, kemudian harga CPO-nya yang juga tampaknya belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Nah, itu tanggapan Anda seperti apa untuk Astra? Ya, kalau kita lihat dari sisi CPO, memang kita tahu bahwa mungkin cuaca agak sedikit banyak mempengaruhi untuk CPO. Ditambah lagi mungkin sudah mulai lebih stabil. Terus kalau kita lihat dari sisi otomotif, kita tahu banyak sekali merek-merek lain yang bermunculan. Tentunya itu akan sedikit banyak mempengaruhi market share daripada otomotif, termasuk salah satunya di Astra ini. Apalagi kita tahu beberapa merek tersebut juga cukup menggairahkan pasar sehingga juga bisa menjadi alternatif pilihan bagi pengguna yang tentunya itu sangat sedikit banyak berdampak terhadap penjualan daripada Astra itu sendiri. Jadi
Kalau kita lihat ke depan sebenarnya kebutuhannya masih cukup banyak, apalagi sekarang orang juga udah mulai berganti ke otomotif atau kendaraan-kendaraan yang hybrid bahkan ke yang baterai, tentunya itu sudah bisa diantisipasi oleh Astra. Saya lihat seperti Oke. itu. Anda melihat bahwa persaingan yang semakin ketat khususnya dari kendaraan listrik ini sudah mulai bisa diantisipasi oleh Astra sehingga Anda melihat bahwa peluang dari kinerja Astra di 2023 yang ciamik masih bisa berlanjut di tahun 2024. Begitu ya, Pak William ya? Sewajarnya seperti itu jika memang Astra juga melakukan terobosan-terobosan untuk produk-produk yang dihasilkan. Oke, kemudian ini yang menjadi perhatian berikutnya adalah tentunya dividen dari Astra yang mungkin akan dibahas nanti di RUPS April, rencananya April. Dan ada usulan dividen final sebesar 421 per saham. Sejauh mana ini Anda lihat cukup prospektif, mungkin bisa di-compare dengan dividennya di tahun-tahun sebelumnya? Ya kalau kita lihat sebenarnya Astra bisa dibilang cukup lumayan spektakuler ya untuk usulan dividen tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan memang Astra mungkin tidak terlalu istilahnya tidak terlalu ingin lebih menahan dividen. Jadi saya rasa itu juga langkah baik untuk bisa kembali menarik investor untuk tetap mau berinvestasi di saham ini, di perusahaan ini. Apalagi kita tahu memang Astra sendiri terbukti sudah memberikan kinerja yang cukup bagus di 2023. Jadi saya rasa itu salah satu langkah supaya investor tetap nyaman untuk bisa berinvestasi di perusahaan. Oke, Pak William sendiri tertarik nggak untuk investasi di Astra saat ini? Astra untuk saat ini sebenarnya bisa dibilang cukup menarik karena penurunan yang terjadi sudah kita lihat dari 2023 awal sekitar November hingga di 2023 akhir hingga November hingga ke sekarang dan terjadi penurunan yang cukup dalam kemarin di awal Februari. Saya rasa justru sekarang ini level-level kita melakukan akumulasi beli tentunya dengan time frame investasi yang lebih ke arah jangka menengah ya kalau kita lihat Astra. Baik, Apalagi ke jangka panjang masih cukup menarik. sampai dengan pagi hari ini PER-nya akan mencapai 6,19 kali. Kemudian kalau PBV-nya itu di posisi 1,05 kali. Ini cukup rendah ya untuk Astra ya Pak William ya? Kalau untuk kategori Astra yang termasuk holding ya, di mana banyak sekali kontribusi dari anak-anak usaha, saya rasa masih relatif cukup menarik untuk kita lakukan investasi di saham ini. Baik, lebih menarik untuk investasi atau mengejar momentum dividennya saja? Mana yang lebih menarik? Dua-duanya menarik, hanya saja tergantung time frame investasi dari investor. Kalau misalkan time frame investasinya pendek, terutama untuk trader, mungkin dividen akan jauh lebih menarik. Kalau kita bicara untuk investor jangka menengah ke panjang, untuk investasi juga akan lebih menarik, apalagi plus ada dividen. Pak William, kemarin kan tanggal 27 ini Astra mengalami penguatan 0,98%. Menurut Anda jangka pendek dengan rilis kinerjanya yang di atas ekspektasi ini, kemudian menanti jari dividennya, animonya untuk membeli Astra mungkin akan sedikit mengalami peningkatan. Jangka pendek analisis Anda peluangnya akan seperti apa? Mungkin ada support dan resisten yang bisa menjadi perhatian? Ya kalau terdekat kita lihat memang support kuat ada di sekitar 4.950. Sedangkan untuk resisten terlihat Astra masih akan mencoba untuk tes di level 5.300 untuk jangka pendek. Jadi saya rasa itu yang akan coba untuk dilalui oleh saham Astra ini. Baik, itu range ya untuk Astra Internasional pemirsa dalam berinvestasi bagi Anda yang tertarik dengan sejumlah sentimen fundamental maupun teknikal yang sudah kita bahas bersama dengan Pak William. Baik, lantas apa saja saham rekomendasi dari Pak William? Usai jeda pariwara pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam segmen Market Buzz dan masih akan berbincang bersama dengan CEO Yugen Sekuritas, ada Pak William Suryawijaya. Tapi sebelumnya pemirsa kami tampilkan rekomendasi saham pilihan yang kami rangkum dalam grafis berikut ini. Di antaranya
Oke, ada Pakuwon direkomendasikan buy, Unilever, kemudian Astra juga masuk dalam rekomendasi buy dan TBIG pemirsa. Oke, kita akan bahas satu persatu bersama dengan Pak William menjelang pembukaan perdagangan sesi pertama ini yang kurang lebih masih 2 menit lagi pemirsa ya. Kita lanjut sedikit untuk Astra ya Pak ya, karena ternyata masuk dalam rekomendasi Anda. Pak William, Astra kalau misalnya pagi hari ini naik dari 5175 yang merupakan level penutupan kemarin, buy saja atau buy on weakness? Balik lagi kembali tergantung ke time frame investasi. Kalau kita bicara investor yang menengah ke panjang, sebenarnya level-level ini masih cukup menarik untuk melakukan akumulasi pembelian. Mungkin di kisaran range sekitar 5.100, 5.150. Kalau agak sedikit agresif, dapat membeli secara bertahap meskipun hari ini mengalami kenaikan. Namun kalau kita bicara lebih ke arah jangka pendek, mungkin ada baiknya lebih menunggu ke angka level sekitar 5.000 atau 5.050 atau bahkan di 5.075. Baik. Itu mungkin akan level yang lebih stabil lah. Sebenarnya Pak dalam 1 bulan terakhir ini Astra Internasional kan naik 5%. Kemudian untuk 1 bulan, kemudian 1 minggu 1,43%. Dan pada pre-opening kurang lebih 1 menit lagi ini dia sudah naik 3% Pak. Jadi buy saja ya, meskipun asing kemarin sempat net sell nih Pak, 70,68 miliar rupiah di perdagangan Selasa, net sell. Ya, kalau kita lihat kondisi perusahaan sebenarnya memiliki fundamental yang cukup solid. Apalagi kita tahu juga dari sisi pergerakan juga sudah mengalami tekanan yang bisa dikatakan cukup besar. Ditambah lagi tekanan cukup besar tapi tidak dibarengi oleh kinerja yang minus, tapi kinerjanya justru positif. Itu tentu sebenarnya salah satu hal yang jarang terjadi dan cukup menarik. Jadi saya rasa kalau kita lihat untuk Astra sendiri, kita tahu juga bisnisnya masih jalan normal, ditambah lagi dengan minat orang untuk membeli motor atau mobil juga masih cukup tinggi kalau dari sisi otomotif, ditambah lagi juga dari sisi kinerja-kinerja anak usaha yang lain juga cukup memberikan kontribusi yang cukup positif. Tentu saham ini adalah salah satu saham yang cukup menarik untuk kita lakukan. Oke, saham ini adalah salah satu yang cukup menarik pemirsa dan ya mungkin sudah mengalami diskon yang juga cukup banyak dalam beberapa waktu terakhir gitu ya. Dan di pembukaan perdagangan tepat pukul 9 Astra Internasional melesat 2,9% pemirsa di 5325. Kita beralih ke rekomendasi berikutnya. Anda juga merekomendasikan Unilever. Pak William, bagaimana dengan Unilever? Ya, kalau kita lihat Unilever sebenarnya akan mirip-mirip dengan Astra Internasional, namun memang Unilever ini mengalami tekanan yang cukup panjang ya, dari sejak November di 2023 hingga tekanan signifikan yang terjadi di Februari kemarin. Kalau kita lihat Unilever ini secara fundamental dia masih cukup oke, apalagi nanti sebentar lagi kita sudah mendekati bulan suci Ramadan ditambah Lebaran tentu akan memberikan kontribusi yang cukup positif untuk Unilever. Jadi kalau kita melakukan investasi untuk Unilever tentunya dengan time frame menengah ke panjang masih cukup menarik. Kalau kita bicara jangka pendek juga ini momentum yang bisa dimanfaatkan oleh para investor jangka pendek ataupun trader karena kita tahu tekanan yang terjadi juga sudah cukup dalam. Walaupun memang Unilever mungkin kita tetap harus memperhatikan dari sisi fundamental atau kinerja ya. Namun kalau kita lihat jangka menengahnya sebenarnya ini sangat-sangat menarik kalau kita lihat saham ini. Sangat menarik untuk jangka menengah. Jadi kalau beli sekarang untuk di keep jangka menengah ini menurut Anda cukup menarik dengan range-nya, targetnya di level berapa dan dari fundamentalnya semenarik apa dibandingkan dengan mungkin yang segmennya atau sektornya sama seperti ICBP mungkin atau Indofood. Tekanan yang terjadi di Unilever sebenarnya lebih besar daripada di ICBP, terutama di ICBP atau di Indofood. Namun, at least kita lihat paling tidak Unilever ini sedang berusaha untuk melakukan pembalikan arah ke angka sekitar 2.900. Jadi kalau kita lihat sekarang kemarin sempat terendah di 2.500-an lebih, tentunya itu memberikan
nuansa yang cukup menarik untuk Unilever sendiri kalau kita bicara angka Oke, dari karena memang 2.600 ke 2.900. turunnya sudah cukup banyak dibandingkan dengan emiten lainnya begitu ya. Ada potensi reversal atau pembalikan arah. Tetapi laba Unilever kan Pak turun 10,51% di 2023. Adakah mungkin itu bisa berlanjut di 2024 sehingga mungkin minat belinya tidak semasif emiten lainnya? Hal itu tadi yang sempat disinggung ya, bahwa kita tetap harus memperhatikan juga untuk sisi fundamental, tidak hanya kita lihat dari teknikal. Tapi kalau kita lihat daripada Unilever sendiri, walaupun mengalami penurunan laba, tapi suka tidak suka, mau tidak mau kita lihat bahwa setiap orang masih menggunakan produknya. Jadi saya rasa itu juga salah satu yang tentu akan dapat memberikan kontribusi paling tidak menopang dari sisi fundamental untuk Unilever itu sendiri. Oke, Anda tidak melirik Indofood mungkin dengan kinerja yang mungkin lebih solid di 2023? Indofood lebih solid, namun mungkin yang lebih menarik di ICBP-nya. Di Namun ICBP? kalau kita lihat daripada untuk Indofood sendiri, sebenarnya relatively harga cukup stabil-stabil dengan range yang atau capital gain yang diharapkan mungkin lebih tipis dibandingkan Unilever itu sendiri. Oke, lebih menarik ICBP dibandingkan Indofood meskipun kinerjanya lebih solid, tetapi range untuk menggali gain Capital lebih gain, sempit ya. yes. Oke, sehingga lebih menarik melihat Unilever yang sudah turun cukup dalam. Baik, kemudian bagaimana dengan dua saham lainnya, Pakuwon dan juga TBIG? Pakuwon lebih ke properti ya, Pak? Ya, kalau properti ini sebenarnya kita lihat bahwa dari sisi properti ini sudah mengalami tekanan atau turun yang cukup dalam, tidak hanya Pakuwon mungkin ya, dari beberapa properti yang lain juga mengalami hal yang sama. Namun Pakuwon ini juga salah satu yang kemungkinan besar akan dapat mendulang keuntungan atau mendulang kinerja yang cukup bagus, karena kita tahu bahwa Pakuwon ini memiliki recurrent income juga yang cukup besar dari mall dan lain-lain, dan kita tahu bahwa shopping mall yang dimiliki Pakuwon ini rata-rata bisa dibilang cukup ramai. Tentu itu juga akan memberikan kontribusi yang baik terhadap kinerja Pakuwon. Dan Pakuwon sendiri sudah mengalami tekanan yang bisa dibilang cukup lama ya. Baik. Tentu itu akan mendorong dari terlihat Pakuwon ya Pak ya. Range-nya di Iya, level berapa akan. Pak untuk Pakuwon? Kalau kita lihat Pakuwon sebenarnya support kuatnya ada di 404. Yang tentunya pembalikan arah kalau kita lihat terdekat yang akan terlihat mungkin di sekitaran 440 masih tidak menutup kemungkinan bisa dicapai oleh Pakuwon dalam jangka pendek. Pembukaan naik 0,5% di 412, itu dia rekomendasi untuk Pakuwon. Tapi kalau kita lihat dari saham-saham rekomendasi ini, Pak William lebih senang saham-saham yang lagi turun tapi prospeknya menarik. Jadi gainnya ini potensinya lebih besar begitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu kan, memang kalau kita lihat investasi kan kita harus lihat yang mana yang diskon yang kita beli, sama dengan kalau kita beli barang kan harus kita lihat yang diskon yang kita beli, bukan yang sudah prime atau premium harga baru kita beli kan, seperti itu. Oke, nanti akan kita ulas untuk satu saham pilihan lagi pemirsa. Berikut juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana indeks harga saham gabungan telah dibuka dan naik 0,13% di 7.294 atau naik 9 poin. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di segmen Market Buzz. Dan pemirsa kembali lagi dalam segmen Market Buzz dan indeks harga saham gabungan. Pemirsa dapat kita simak bersama-sama dalam data RTI berikut ini naik 0,14% di 7.294. Tampaknya mencoba pagi hari ini untuk kembali ke 7.300-an atau 12 poin pemirsa, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 15.639 melemah 0,03%. Berikut deretan saham yang menjadi gainers based on value dan losers, di antaranya ada MMIX naik 20%, kemudian VIRE naik 12%, VC, VKTR, MLPL, ASII pemirsa juga masuk dalam top gainers, dan top losersnya ada Apik, Jasa Marga, Arna Casa, kemudian NICE, BEST, dan Silo, serta beberapa saham lainnya yang tentunya masih akan terus mengalami perubahan pemirsa ya. Pak William, terakhir tadi ya, masih ada satu emiten rekomendasi Anda. Semenarik apa saham tersebut Pak, dan juga tips untuk perdagangan ke depan TBIG? TBIG ya. TBIG ini salah satu saham yang
banyak memiliki kontrak jangka panjang. Kita tahu juga dia adalah pendukung telekomunikasi. Jadi saya rasa memang ini lebih ke arah jangka menengah ke panjang kalau kita investasi di saham ini. Dan saham ini juga sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama di sekitaran Januari, sekitar pertengahan Januari. Dan sekarang ini juga masih dikonsolidasi lebih ke arah akumulasi. Jadi saya Oke. rasa ini masih cukup menarik untuk saham ini untuk dilakukan akumulasi beli walaupun memang terjadi tekanan dan support yang saya lihat masih di sekitaran 1800 sampai 1850-an lah untuk support. Masih cukup menarik untuk kita lakukan akumulasi beli dengan target investasi paling tidak di menengah bisa balik ke angka sekitaran 2000. Oke, Jadi itu itu yang dia. cukup menarik dari Baik, TPI. terakhir Pak, tips untuk pemirsa di rumah menanggapi IHSG yang menguat meskipun memang masih tipis ya di pagi hari ini dan kita lihat tadi ada Astra yang menjadi salah satu penopang utama. Singkat saja. Ya, kalau kita lihat daripada IHSG sendiri, pergerakannya sebenarnya ini lebih ke arah konsolidasi dan ada kecenderungan untuk distribusi. Jadi saya rasa mungkin untuk IHSG sendiri nantinya akan ada saat-saat terjadi penurunan yang atau tekanan yang cukup besar dalam jangka pendek. Yang tentu itu juga perlu diantisipasi oleh investor, terutama mungkin di beberapa saham yang sudah mengalami penguatan cukup tinggi seperti saham-saham yang berkaitan dengan komoditas dan Oke. teknologi mungkin akan cukup memberikan tekanan terhadap IHSG. Saat-saat itulah yang bisa dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi beli mungkin dengan bobot yang lebih banyak. Baik Pak William, terima kasih untuk sharing informasinya, rekomendasi analisisnya pada pagi hari ini. Sukses selalu Pak William, sampai berjumpa kembali. Siap, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi.